balik Idul Fitri, tarif bus antar kota di Provinsi Jambi kembali normal. Penerbangan di Bandara Sultan Taha Jambi kembali normal usai gangguan di landasan pacu. Polisi dalami kasus SPJ fiktif mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Pinto Jaya Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini edisi Jumat 11 April 2025. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Chandrika Divani. Dan bersama saya Arsela Amalia, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali informasi hari ini, Saudara, pasca arus mudik dan balik Idul Fitri, tarif bus antar kota Provinsi Jambi kembali normal. Meski tarif angkutan telah kembali normal, namun masyarakat diimbau untuk tetap memesan tiket sebelum hari keberangkatan. Sempat mengalami kenaikan 30% sebelum dan sesudah Idul Fitri. Kini tarif angkutan antar kota di Provinsi Jambi kembali normal. Telah normalnya tarif angkutan ini disambut baik oleh para penumpang. Banyak penumpang yang merasa terbantu dengan telah kembali normalnya harga tarif angkutan, terutama bagi penumpang yang ingin melakukan perjalanan jarak jauh untuk keperluan pekerjaan atau liburan singkat setelah Lebaran. Sebagai catatan, meskipun tarif telah kembali normal, namun masyarakat diimbau untuk tetap memesan tiket jauh hari dari hari keberangkatan, terutama pada akhir pekan atau hari libur lainnya, guna menghindari kehabisan tiket dan memastikan kenyamanan dalam perjalanan. Sementara itu, kenaikan harga tiket akap terjadi dari tanggal 20 hingga 30 Maret 2025 mencapai hingga Rp700.000. Dan setelah Lebaran kembali normal di harga Rp650.000. Cynthia Kezia, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, meski pelaksanaan arus mudik dan balik Idul Fitri 1446 Hijriah di Provinsi Jambi terpantau aman dan lancar, namun ditemukan beberapa insiden pelanggaran lalu lintas terjadi pada operasi ketupat. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter TVRI Jambi, Cynthia Permana. Halo, selamat sore Cynthia, silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih saudara. Saat ini saya berada di Jalan Lintas Sumatera, yang mana masih dipadati oleh kendaraan, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4. Meskipun puncak arus balik untuk Idul Fitri 1446 Hijriah telah berakhir, namun untuk kendaraan pribadi, baik roda 2 maupun roda 4 masih melewati dan masih ramai. Meski demikian tetap lancar. Dan seperti yang kita ketahui bahwa operasi ketupat telah selesai dilaksanakan, yakni yang dimulai pada 26 Maret 2025 dan berakhir pada 8 April 2025 lalu, di mana pos pelayanan dan juga pos pengamanan telah ditutup. Sementara itu untuk evaluasi selama arus balik dan juga arus mudik Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah disampaikan oleh Kapolresta Jambi, di mana Polresta Jambi mencatat tidak ada aksi kriminalitas selama operasi ketupat ini berlangsung. Meskipun ada beberapa yang ditemukan saat arus mudik dan juga arus balik tahun 2025, seperti adanya pelanggaran lalu lintas, yakni tercatat ada 175 pelanggaran lalu lintas yang ditemukan di Kota Jambi. Selain itu juga selama berlangsungnya operasi ini, tim gabungan juga berhasil menjaga keamanan, kenyamanan, serta ketertiban masyarakat. Meskipun masih ada insiden kecelakaan, yakni ada 11 insiden kecelakaan yang mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 10 orang lainnya mengalami luka ringan.
Apalagi memang disampaikan bahwa arus balik ini memiliki psikologis yang berbeda dengan arus mudik, di mana ketika arus mudik para penumpang biasanya dalam keadaan bersukacita, gembira, dan juga dalam keadaan fit. Sementara ketika arus balik atau ketika kembali pulang itu dalam keadaan sudah kelelahan dan juga tidak terlalu bersukacita, sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga meskipun operasi ketupat telah berakhir dan pos pengamanan dan pos pelayanan sudah ditutup, namun pihak gabungan baik itu dari Dinas Perhubungan, pihak kepolisian, Satpol PP dan tim gabungan lainnya tetap melakukan penjagaan seperti yang terdapat di belakang kami saat ini, di mana dari Dinas Perhubungan masih memantau jalannya arus lalu lintas yang ada di Provinsi Jambi, tepatnya di jalan lintas sekitar area Terminal Alam Barajo Kota Jambi yang hingga saat ini pun masih diserbu oleh ratusan hingga ribuan penumpang. Demikian dapat kami laporkan, kembali ke studio. 83.214 penumpang melakukan perjalanan di Bandara Sultan Taha Jambi selama arus mudik dan balik Idul Fitri. Aktivitas ini naik 10% jika dibandingkan tahun 2024 yang hanya 75.136 penumpang. Aktivitas penumpang di Bandara Sultan Taha Jambi naik 11% selama arus mudik dan balik Idul Fitri 2025. Berdasarkan laporan data penerbangan, jumlah penerbangan selama arus mudik dan balik Idul Fitri berjumlah 574. Jumlah itu naik 11% jika dibandingkan tahun lalu hanya 519 penerbangan. Sementara untuk pergerakan penumpang berjumlah 83.214 orang atau terjadi kenaikan 10% jika dibandingkan tahun 2024 sebanyak 75.136 penumpang. Berbeda dari jumlah penerbangan dan penumpang, pergerakan kargo pada arus mudik dan balik Idul Fitri mengalami penurunan. Tercatat jumlah pergerakan kargo hanya 153,84 ton atau turun 5% jika dibandingkan tahun 2024. Puncak arus mudik terjadi pada 2 hari sebelum Idul Fitri atau tanggal 29 Maret 2025 dengan jumlah penumpang 5.472 orang. Sementara puncak arus balik terjadi pada 6 hari setelah Idul Fitri atau tanggal 7 April 2025 dengan total penumpang 5.186 orang. Hari ini kita laksanakan apel penutupan posko terpadu angkutan lebaran 2025 yang sudah kita laksanakan dari tanggal 21 April. Secara arahan pemerintah memang kita laksanakan sampai hari ini. Event kita tetap berjaga sampai nanti jam operasional berakhir di sekitar jam 20 malam. Namun apelnya kita laksanakan pada pagi hari ini. Begitu, Mas. Berdasarkan evaluasi penerbangan, selama arus mudik dan balik Idul Fitri tidak ditemukan insiden yang membahayakan penumpang. Seluruh penerbangan dipastikan berlangsung aman dan lancar. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, sebagai jalur perlintasan, arus lalu lintas di Jalan Lintas Jambi Muara Sabak terpantau ramai dan lancar selama libur Lebaran. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh kontributor TVRI Jambi, Kliva Patria, langsung dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Halo, selamat sore, Kliva. Bisa dijelaskan seperti apa kondisi arus di wilayah perbatasan saat ini, Kliva? Ya, selamat sore Cika. Dapat kami sampaikan dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur bahwa selama libur Lebaran tahun 2025 atau 1446 Hijriah, arus lalu lintas yang ada di perbatasan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur aman, nyaman, dan lancar. Seperti yang kami ketahui, di lapangan tidak adanya penumpukan yang terjadi signifikan di jalur-jalur mudik. Untuk diketahui bagi pemirsa, di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini ada 2 moda transportasi yang dilakukan atau yang digunakan oleh para pemudik, mulai dari moda transportasi darat menggunakan mobil travel dan moda transportasi air menggunakan kapal pompong maupun speedboat.
Untuk speedboat sendiri, kisaran tiket berada pada 100.000 rupiah. Rutenya mulai dari Kota Jambi, tepatnya di Pelabuhan Gentala Aras, menuju pelabuhan yang berada di Kecamatan Nipah Panjang. Untuk mobil travel sendiri, rutenya mulai dari Kecamatan Nipah Panjang menuju Kota Jambi itu di harga kisaran Rp80.000 per orang. Selain itu, di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ada 4 pos yang didirikan oleh Polres Tanjung Jabung Timur. 3 pos pengamanan berada di Kecamatan Nipah Panjang, Muara Sabak Barat, dan Mendara Ulu. Sedangkan 1 pos pelayanan berada di Kecamatan Muara Sabak Barat. Dari data yang kami himpun petugas di lapangan, tidak ada terjadinya insiden kriminal selama libur Lebaran ini. Begitu juga di kilas balik di tahun 2024 kemarin juga tidak ada insiden kriminal maupun insiden kebencanaan. Demikian. Ya, Kliva, di mana saja titik-titik ramai pengunjung di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama libur Lebaran ini? Untuk titik keramaian selama libur Lebaran ini, pada H+2 Lebaran terjadi di Taman Rakyat di Kecamatan Muara Sabak Barat. Taman tersebut merupakan taman yang berada di komplek perkantoran Bupati Tanjung Jabung Timur. Taman tersebut juga memiliki danau buatan yang mana danau tersebut juga kerap untuk bersuah foto maupun berkreasi bagi para keluarga. Selain itu, di Kecamatan Kuala Jambi, tepatnya di Kelurahan Kampung Laut, juga terjadi padatan pemudik yang mana para pemudik maupun wisatawan yang datang ke Kampung Laut juga kerap berdatangan untuk membeli hasil-hasil laut seperti udang, lobster, dan berbagai macam jenis ikan laut lainnya. Demikian. Baik, terima kasih Kliva Patria atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Selamat sore. Informasi lainnya, Saudara, usai melakukan perbaikan pada gangguan di landasan pacu, aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Taha Jambi pada Kamis malam kembali normal. Aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Taha Jambi kembali normal pasca perbaikan landasan pacu yang mengalami gangguan pada Kamis sore kemarin. Eksekutif General Manager Bandara Sultan Taha Jambi, Ardon Marbun, mengatakan akibat suhu yang tinggi pada Kamis kemarin berdampak langsung terhadap kondisi landasan pacu di bandara. Akibat hal tersebut, sejumlah penerbangan mengalami penundaan penerbangan di Bandara Sultan Taha Jambi. Namun setelah dilakukan perbaikan di satu titik landasan yang mengalami lendutan, pada Kamis malam aktivitas penerbangan kembali normal. Perbaikan landasan pacu dilakukan untuk memastikan keselamatan dan keamanan penerbangan. Dengan kembali normalnya aktivitas penerbangan, penumpang dapat melakukan perjalanan dengan lebih nyaman dan aman. Baik, jadi kemarin hari Kamis ya. Hari Kamis jam 14.30 itu ada namanya aircraft block on runway. Jadi pesawat Lion dengan jumlah penumpang full kurang lebih 214 pas mau take off. Ketika saat berhenti itu memang cuaca kan sangat panas. Jadi aspal itu agak sedikit melembek karena full load. Jadi ban pesawat tersebut mengalami penurunan, runway kita lendut, turun. Ketika mau start engine-nya dihidupin, untuk tenaganya menjadi tidak bisa mengangkat badan pesawat tersebut, sehingga dia ngeblok di situ. Nah, langkah pertama yang kita laksanakan adalah mengevakuasi penumpang dulu, mengembalikan ke ruang tunggu, dengan harapan beban pesawat berkurang karena ada sekitar 200 lebih. Kalau rata-rata kita kalikan 70 kilo aja per pax, itu sudah mengurangi beban kurang lebih 14 ton. Nah, itulah langkah awal yang kita ambil, sehingga penumpang harus kita turunkan di landasan pacu dan kita arahkan ke terminal untuk kembali menunggu. Setelah kurang lebih
hampir 1 jam kita berusaha melaksanakan evakuasi, akhirnya berhasil menarik kembali pesawat yang blok tersebut di ujung runway. Setelah jam kedua sekitar jam 6 sore operasional kembali normal. Namun efeknya adalah beberapa pesawat selama 2 jam itu yang harusnya datang ke Jambi sudah ada yang di delay, ada yang di divert ke Palembang, ada yang sampai ke Batam. Sehingga kita tadi malam melayani penerbangan sampai jam 2 subuh untuk pesawat terakhir. Sebelumnya, 1 unit maskapai terhenti di landasan Pacu pada Kamis sore kemarin. Maskapai tujuan Jakarta tersebut terhenti diakibatkan ban yang tertahan oleh aspal yang memuai. Beruntung, tidak ada kejadian membahayakan pada insiden ini. Seluruh penumpang diturunkan sementara oleh petugas bandara dan telah diterbangkan kembali setelah dilakukan perbaikan. Ashar TVRI Jambi melaporkan. Untuk menjaga keselamatan penerbangan dan bangunan di daerah sekitar bandara, pihak Depati Parbo meminta Pemkab Kerinci tertibkan bangunan yang melebihi batas ketinggian maksimal pendirian di sekitar bandara. Di sini untuk menjaga keselamatan penerbangan, pihak Bandara Depati Parbo Kerinci meminta bangunan yang memiliki batas ketinggian maksimal di sekitar bandara untuk ditertibkan. Salah satunya adalah bangunan 2 lantai milik Puskesmas Hiang, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci. Kepala Bandara Depati Parbo Kerinci Rahmat Subhan Fajri mengatakan, pihaknya tengah berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Kerinci terkait bangunan 2 lantai milik Puskesmas Hiang yang memiliki batas ketinggian di luar persyaratan di kawasan keselamatan operasional penerbangan. Rahmat Subhan menambahkan, untuk bangunan Puskesmas Hiang yang diperbolehkan hanya 1 lantai. Selain itu, bangunan tanam tumbuh seperti pohon di sekitar bandara juga memiliki batas ketinggian maksimal. Transportasi udara itu mengedepankan keselamatan dan keamanan penerbangan. Keselamatan penerbangan itu di mana bandara itu membutuhkan wilayah keselamatan, kawasan keselamatan operasional penerbangan, di mana ada beberapa ketentuan benda tumbuh yang di seputaran bandara itu yang melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 itu ada batas ketinggian. Pemerintah Kabupaten Kerinci akan mengikuti ketentuan yang menjadi syarat penerbangan untuk menjamin keselamatan dalam penerbangan di Kabupaten Kerinci. Ilwan TVRI Jambi melaporkan. 62 calon jemaah haji Provinsi Jambi diminta segera melakukan pelunasan biaya perjalanan haji tahun 2025. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama Jambi hari ini, Saudara. Subdit 3 Tipikor Polda Jambi memanggil mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Pinto Jayanegara, terkait kasus SPJ fiktif. Kasus tersebut saat ini sudah tahap penyidikan dan Pinto diperiksa perdana sebagai saksi. Didampingi kuasa hukumnya, mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Pinto Jayanegara, mendatangi Subdit 3 Tipikor di Treskrimsus Polda Jambi. Pinto menjalani proses pemeriksaan setelah kasus tersebut naik proses penyidikan. Kurang lebih 6 jam Pinto diperiksa oleh polisi. Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, AKBP Taufik Nurmandia mengatakan, dalam pemeriksaan tersebut, Pinto masih berstatus saksi. Namun tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lantaran kasusnya yang saat ini sudah di tahap penyidikan. Hari ini beliau yang bersangkutan hadir dalam rangka pemeriksaan masih selaku saksi ya, berkaitan dengan yang perjalanan dinas kemarin.
Sebelumnya, Subdit 3 Tipikor Polda Jambi tengah menyelidiki kasus surat perintah dan perjalanan dinas atau SPPD serta laporan makan dan minum yang diduga fiktif. Laporan tersebut dilayangkan oleh salah satu mantan pegawai saat Pinto menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, calon jemaah haji CJH Provinsi Jambi diminta segera melakukan pelunasan biaya perjalanan haji tahun 2025. Kanwil Kemenak Provinsi Jambi membuka jadwal pelunasan biaya haji hingga 17 April mendatang. 62 CJH Provinsi Jambi belum melakukan pelunasan biaya perjalanan haji tahun 2025. 62 CJH itu diminta untuk segera membayar biaya haji hingga 17 April mendatang. Kabid Penyelenggara Haji dan Umroh Kanwil Kemenak Provinsi Jambi, Wahyudi, minta CJH yang masuk dalam daftar keberangkatan agar segera melakukan pelunasan biaya haji, agar berkas dan dokumen perjalanan dapat diselesaikan segera. Banyak hal yang menyebabkan CJH belum dapat melakukan pelunasan. Selain faktor ekonomi, riwayat penyakit juga menjadi faktor utama CJH belum melakukan pelunasan. Kan dalam jadwal itu tanggal 17 terakhir, 17 April. Mudah-mudahan dalam sehari dua ini selesai itu. 62 yang belum lunas itu apa alasannya, Bang? Bisa jadi karena istiqomah, bisa jadi karena belum ada uang kan. Tapi saya belum cek yang hari ini. Jadi 62 itu mudah-mudahan hari ini geseran bisa cepat. Harapan kita hari ini putus 62 itu kan. CJH akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada bulan Mei mendatang. Berbagai persiapan telah dilakukan Kanwil Kemenak Provinsi Jambi menjelang keberangkatan CJH, salah satunya bimbingan manasik haji. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan pembentukan 80.000 koperasi desa dan kelurahan. Terkait hal ini, Bupati Merangin sedang mempelajari teknis pembentukan koperasi ini dan akan berkoordinasi dengan kepala desa. Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan instruksi nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa atau kelurahan merah putih. Dengan instruksi ini, kepala negara tersebut menargetkan pembentukan 80.000 koperasi desa dengan sumber dana pembentukan koperasi tersebut berasal dari APBN, APBD, APBDes, serta sumber lain yang sesuai undang-undang. Menanggapi instruksi ini, Bupati Merangin Muhammad Syukur mengatakan masih mempelajari teknis pembentukan koperasi merah putih tersebut, serta akan berkoordinasi dengan kepala desa dan kelurahan. Nanti kita akan koordinasi dengan kepala desa semuanya soal itu, dan memang sudah disampaikan Pak Presiden soal itu waktu saya di Magelang. Ada 205 desa, berarti kalau bisa satu-satu ada koperasi ya Pak, atau gimana Pak? Mungkin nanti saya baca secara teknis dulu, tapi salah ngomong. Oke Pak. Terdapat 205 desa dan kelurahan yang tersebar di 24 kecamatan di Kabupaten Merangin. Potensi masing-masing desa tersebut dapat dimanfaatkan untuk membentuk koperasi. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, urbanisasi di Kota Bangko, Kabupaten Merangin relatif rendah. Berdasarkan data BPS Kabupaten Merangin, pertumbuhan penduduk di Kabupaten Merangin dari tahun 2020 hingga tahun 2024 hanya 1,27%. Urbanisasi yang berlangsung di Kota Bangko, Kabupaten Merangin relatif rendah. Dalam beberapa tahun terakhir, Kota Bangko tidak menjadi pilihan utama bagi warga desa untuk urbanisasi. Kondisi itu terlihat dari data pertumbuhan penduduk di Kota Bangko. Berdasarkan data BPS Kabupaten Merangin, pertumbuhan penduduk di Kabupaten Merangin pada tahun 2020 hingga 2024 hanya 1,27% dari jumlah 51.229 jiwa. Pertumbuhan penduduk terbesar berada di Kecamatan Nalotantan yang mencapai 4,09% dengan jumlah penduduk 19.741 jiwa. Pertumbuhan penduduk di Bangko ini relatif sedang dibandingkan dengan beberapa kecamatan penyangga, utamanya itu di Nalotantan, itu pertumbuhan penduduknya sekitar 4%.
Jadi memang kalau dibilang terkait fenomena urbanisasi dari beberapa wilayah perdesaan ke Bangko khususnya ibu kota Merangin ini, itu relatif perputarannya relatif landai ataupun tidak begitu bergejolak. Berdasarkan data BPS Kabupaten Merangin, pertumbuhan ekonomi berada pada sektor pertanian dan perkebunan yang mencapai sekitar 54%. Perkebunan kopi robusta, kelapa sawit, dan pertanian hortikultura mendominasi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Merangin. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Pasca Lebaran Idul Fitri, harga telur di pasar tradisional Angso Duo mengalami penurunan harga sekitar Rp2.000 per piringnya untuk ukuran jumbo. Pasca Lebaran Idul Fitri, harga telur ayam malah cenderung turun di pasar tradisional Angso Duo, Kota Jambi. Saat ini harga telur hanya Rp55.000 per piring dari harga sebelumnya yang mencapai Rp57.000 untuk ukuran jumbo. Kemudian untuk telur dengan ukuran kecil per piringnya menjadi Rp45.000. Sementara harga sebelumnya mencapai Rp47.000 per piringnya. Seorang pedagang telur, Agus Purba, mengatakan, pasca Lebaran ini konsumen atau masyarakat yang membeli telur sangat kurang. Sementara jumlah pasokan telur melimpah di pasar tradisional Angso Duo, Kota Jambi. Biasa 1.700 jadi 1.500. Itu yang ukuran kecil ya? Ya, 45 per piringnya. Per piringnya 45. Kalau ukuran jumbo? Kalau ukuran jumbo bisa 55. Biasanya 1.957 jadi 55 per piringnya. Turun. Apa sebabnya turun, Pak? Stoknya ada? Nampaknya ekonomi sekarang ini sulit ya? Agak sulit. Harga telur ini masih sangat fluktuatif. Diperkirakan harga telur masih tetap normal dalam beberapa hari ke depan, karena pasokan masih aman termasuk di tingkat distributor. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya, Wagub Abdullah Sani tegaskan Pemprov akan berikan sanksi tegas kepada pelaku judi online di dunia pendidikan. Anda masih di Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara Wakil Gubernur Abdullah Sani memastikan Pemprov Jambi akan memberikan sanksi tegas bagi guru dan peserta didik yang terlibat judi online. Gerakan melawan judi online harus dilakukan secara intens karena dinilai dapat merusak tatanan pendidikan dan generasi muda. Saat meninjau persiapan ujian akhir sekolah di sejumlah SMA, Wakil Gubernur Abdullah Sani mengingatkan agar guru dan peserta didik tidak terlibat judi online. Pemerintah Provinsi Jambi akan memberikan sanksi tegas bagi guru dan peserta didik yang terlibat judi online. Gerakan melawan judi online harus dilakukan secara intens karena dinilai dapat merusak tatanan pendidikan dan generasi muda. Abdullah Sani mendorong para guru agar dapat membimbing dan mengawasi peserta didik dengan baik, sehingga dapat menciptakan generasi mantap untuk kemajuan daerah. Yang jelas, tolong nanti ada sanksi-sanksi. Paling tidak ada perhatian dari sekolah, kepala sekolah, ada arahan betul sekalian. Karena ini pertama kami sampaikan, tentu sanksinya proses. Tapi kalau namanya judi online mulai hari ini, kok nanti kelihatan mau kepala sekolah, mau wakil kepala sekolah, mau guru-guru apalagi siswa, saya pastikan keluarkan dari SMA ini. Dalam peninjauannya, Abdullah Sani secara langsung melihat simulasi persiapan ujian akhir sekolah di SMA Negeri 3 Kota Jambi dan SMA Negeri 8 Kabupaten Muaro Jambi. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan.
Wakil Bupati Muaro Jambi, Junaidi Mahir, menyalurkan langsung bantuan kepada korban kebakaran. Di lokasi, Wabub memastikan kebutuhan pokok bagi korban tercukupi. Untuk memastikan kebutuhan pokok tercukupi, Wakil Bupati Muaro Jambi, Junaidi Mahir, mendatangi langsung lokasi rumah warga yang menjadi korban kebakaran di Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Kedatangan Wakil Bupati Junaidi Mahir bersama Kepala OPD terkait di lingkup Pemkab Muaro Jambi disambut warga yang menjadi korban kebakaran. Setibanya di lokasi, Wakil Bupati bersama rombongan berdialog dan memberikan bantuan seperti kasur, sembako, serta uang tunai. Pada kunjungan Kamis siang kemarin, Wakil Bupati Junaidi Mahir berkomitmen untuk terus memperhatikan warganya, terutama mereka yang terkena musibah, baik itu memastikan ketersediaan logistik makanan, tempat tinggal, pakaian yang layak, dan memastikan kesehatan bagi keluarga yang tertimpa musibah. Korban kebakaran Supriyadi mengucapkan terima kasih kepada Wakil Bupati Junaidi Mahir yang telah memberikan bantuan. Bantuan yang diberikan sangat membantu untuk keluarganya dan akan dimanfaatkan sebaik mungkin. Setelah menyalurkan bantuan bagi korban kebakaran, Wakil Bupati Junaidi Mahir juga menjenguk salah seorang warga yang sedang sakit. Wabub memastikan warga yang sakit dapat dilayani dengan baik di fasilitas kesehatan milik pemerintah. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Memasuki periode kedua kepemimpinannya, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif akan melakukan evaluasi kinerja terhadap sejumlah pejabat. Hal ini dilakukan sebagai langkah penyeimbang kinerja para pejabat. Pada periode kedua kepemimpinan Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif akan melakukan evaluasi kepada sejumlah pejabat daerah dalam upaya menyeimbangkan kinerja OPD lingkup Pemkab Batanghari. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk penyegaran sekaligus lebih meningkatkan kualitas kerja pejabat guna memberikan perubahan positif di lingkungan kerja masing-masing OPD. Bupati Muhammad Fadil juga menjelaskan prioritas evaluasi akan dilakukan bagi pejabat ASN di OPD yang masih mengalami kekosongan jabatan atau belum memiliki pejabat definitif. Nantinya Pemkab akan segera membuka lelang jabatan sesuai aturan yang berlaku. Menurut pertama kita akan evaluasi, kemudian kita akan lelang jabatan ya untuk beberapa yang mesti diisi. Sambil kita nunggu revisi Perda OPD. Jadi lelang jabatan ini mungkin setelah Perda OPD, tapi yang evaluasi akan berjalan di waktu beberapa bulan. Sementara itu pemerintah juga akan menunggu hasil revisi peraturan daerah terkait lelang jabatan di OPD agar pelaksanaan lelang tersebut dapat berjalan sesuai regulasi. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Volume sampah di sejumlah lokasi dalam satu hari bertambah menjadi 60 ton. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di Jambi Hari Ini. Terima kasih Anda masih bersama Jambi Hari Ini. Saudara, volume sampah di sejumlah lokasi dalam wilayah Kecamatan Jambi luar kota Kabupaten Muaro Jambi pasca Idul Fitri meningkat. Volume sampah dalam satu hari saat ini bertambah menjadi 60 ton sampah dari hari biasanya hanya 40 ton. Seperti inilah kondisi sampah yang berserakan di Desa Pematang Gajah, Kecamatan Jambi luar kota Kabupaten Muaro Jambi. Tak adanya tempat pembuangan sampah atau TPS yang disediakan, membuat masyarakat sembarangan membuang sampah di kawasan badan jalan. Salah seorang warga Rapi mengatakan, selain merusak pemandangan, tumpukan sampah juga mengeluarkan aroma yang tidak sedap dan dikhawatirkan dapat mengganggu kesehatan warga. Rapi berharap pemerintah dapat menyediakan TPS di sejumlah lokasi dan intens mengangkut sampah. Kita berharap pemerintah bisa memberikan tempat yang layak untuk pembuangan sampah sementara di sini, Bang.
jangan dibiarkan seperti ini sehingga dampaknya cukup luar biasa untuk dalam segi kesehatan untuk warga di sini, Bang. Berdasarkan catatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi, volume sampah rumah tangga usai Lebaran meningkat menjadi 60 ton. Jumlah itu meningkat dari hari biasanya hanya sekitar 40 ton dalam satu hari. Masyarakat diimbau untuk membuang sampah pada malam hari, mengingat terbatasnya kendaraan pengangkut sampah. Petugas DLH hanya melakukan pengangkutan sampah pada pagi hari. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, Satlantas Polres Kerinci mengimbau para pengendara untuk selalu berhati-hati saat berkendara karena minimnya lampu penerangan jalan. Selain minimnya lampu penerangan jalan, kerusakan lampu lalu lintas juga menyebabkan rawan terjadinya laka lantas. Minimnya lampu penerangan jalan dan kerusakan sejumlah lampu lalu lintas atau traffic light di kota Sungai Penuh menyebabkan rawan terjadinya laka lantas. Menyikapi hal tersebut, Satlantas Polres Kerinci mengimbau para pengendara untuk selalu berhati-hati. Kasatlantas Polres Kerinci AKP Isnandar mengatakan, hingga saat ini ditemukan 3 titik traffic light yang mengalami kerusakan, yakni di Jalan Jenderal Basuki Rahmat, Jalan Maijen Haji Tholib, dan Jalan Pancasila, Kota Sungai Penuh. Selain itu, minimnya lampu penerangan jalan juga terjadi di jalan menuju objek wisata Bukit Kayangan dan di perbatasan antara Kota Sungai Penuh dengan Provinsi Sumatera Barat. Karena penerangan di sepanjang jalur lintasan mudik ini memang sangat minim, ya. Terus lagi traffic light juga di beberapa tempat itu banyak sekali yang masih kurang teratur, dalam arti kata waktunya terlalu pendek. Itu salah satu penyebab dari kemacetan juga. AKP Isnandar berharap adanya perhatian dari pihak terkait untuk segera melakukan perbaikan terhadap traffic light dan mendirikan lampu penerangan jalan. Upaya tersebut dilakukan untuk meminimalisasi terjadinya laka lantas dan kemacetan yang sering terjadi di Kota Sungai Penuh. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Demikian Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Arsela Amalia dan saya Chandrika Divani bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.